Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami, channel ekonomi syariah, dalam mata kuliah analisis bisnis syariah. Kami dari kelompok 9. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 yang akan membahas materi mengenai bisnis tahap identifikasi, aspek manajemen dan hukum. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha, layak atau tidak layak dijalankannya. Sebuah usaha merujuk pada hasil perbandingan semua faktor ekonomi yang akan dialokasikan ke dalam sebuah usaha atau bisnis baru dengan hasil pengembangan yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu manfaat untuk pihak investor. Pihak investor ingin melihat berapa modal yang harus ditanamkan dan berapa potensi daripada usaha yang dijalankan, dan juga nilai tambah yang dihasilkan, seperti berapa tambahan pendapatan, apakah pendapatan yang dihasilkan sebanding dengan risiko modal yang ditanamkan. Yang kedua yaitu manfaat untuk pihak kreditur. Sebagai pihak penyandang dana eksternal ingin melihat risiko dana yang akan dipinjamkan dan juga kemampuan pengembalian dana yang akan dipinjamkan, dan juga kemampuan pengembalian dana pinjaman untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu pihak manajemen. Sebagai pihak yang menjalankan usaha, maka pihak manajemen perlu melakukan perencanaan sumber daya yang diperlukan, waktu pelaksanaannya, hasil yang ingin dicapai, dan juga dampak terhadap lingkungan sekitar baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu pihak regulator. Pihak regulator ini berkepentingan terhadap bentuk usaha yang dijalankan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu ada besarnya dana yang dipergunakan. Semakin besar dana yang diperlukan suatu proyek, maka semakin mendalam pula studi kelayakan yang harus dilakukan. Dana yang dikeluarkan untuk investor harus mampu memberikan pengembalian yang sesuai dengan keinginan para investor. Maka besar dana investasi yang dibutuhkan suatu proyek, semakin besar pula risiko kerugian yang dihadapi. Yang kedua yaitu tingkat ketidakpastian proyek. Tingkat ketidakpastian proyek harus dapat diminimalisasi sebelum proyek dimulai. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis, ketidakpastian proyek yang terjadi akibat berbagai hal, baik yang diperhitungkan maupun tidak dapat diperhitungkan. Yang ketiga yaitu kompleksitas proyek. Semakin kompleks suatu proyek, maka semakin mahal biaya yang diperlukan untuk menyusun studi kelayakan bisnis. Hal ini disebabkan karena studi kelayakan bisnis harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti besarnya permintaan, perhitungan biaya, suplai bahan baku, kontinuitas produksi, jalur distribusi, serta segala keterkaitan dengan pihak ketiga. Yang kedua yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama
yaitu aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini adalah aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis dan investasi, membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Yang kedua yaitu aspek teknis. Aspek teknis ini membahas hal-hal yang langsung berhubungan dengan operasional usaha seperti kapasitas produksi, teknologi yang dipergunakan, skala produksi, proses produksi, lokasi, tata letak, penjadwalan, serta pengaturan tingkat persediaan. Yang ketiga yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengelolaan dan pelaksanaan bisnis yang berjalan. Aspek ini dibagi menjadi dalam dua hal pokok, yaitu manajemen waktu serta manajemen operasional. Yang keempat yaitu aspek keuangan. Metode yang biasa digunakan dalam analisis keuangan studi kelayakan bisnis dan investasi adalah payback period, net present value, dan internal rate of return. Semua metode tersebut digunakan untuk tujuan mengetahui kinerja keuangan dari investasi yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu survei pengumpulan data yang berkait dengan A. Jenis usaha yang sudah dan belum banyak dilakukan oleh pelaku bisnis yang lain pada suatu wilayah tertentu. B. Lokasi yang akan dipilih aman dari gangguan banjir, gempa, bencana alam lain, petir, polusi, udara, suara, dan air. Yang C. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha termasuk besarnya modal cadangan yang harus disiapkan. Yang D. Sumber daya atau input yang akan diolah, bahan baku. Yang E. Sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha, baik SDM, pimpinan, staf, dan lapangan. Yang F. Khalayak sasaran yang akan membeli atau meminta jasa. Yang kedua, pengumpulan data dapat dilakukan melalui survei, penyebaran angket, atau kuesioner wawancara. Yang ketiga, setelah data terkumpul, hal berikutnya yang dilakukan adalah analisis data. Analisis data yang akan dipilih yang benar-benar datanya valid dan dipercaya kebenarannya. Yang keempat, pemantapan hasil studi kelayakan bisnis. Hasil studi kelayakan bisnis ini hendaknya tidak langsung diputuskan untuk dilaksanakannya atau tidak, akan tetapi perlu direnungkan kembali untuk dan ruginya jika dilaksanakan di proyek bisnis tersebut. Yang keempat yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara umum diartikan sebagai pengelolaan, penataan, atau pengaturan menurut R.W. Griffin dalam Jatiudin adalah serangkaian kegiatan termasuk perencanaan dan pembuatan keputusan, perorganisasian, pimpinan, dan kendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi, tenaga kerja, keuangan fisik, dan informasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Peranan aspek
Manajemen dalam studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu perencanaan. Tujuan dari gagasan usaha atau proyek adalah untuk mendapatkan keuntungan manfaat sesuai tujuan yang telah tercantum dalam studi kelayakan. Untuk mencapai tujuan ini masih diperlukan suatu perencanaan secara menyeluruh beserta kebijakan yang diperlukan. Di samping itu juga perlu adanya pedoman kerja agar para karyawan dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu perorganisasian. Untuk memudahkan pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan, perlu dibentuk kelompok-kelompok kerja dari berbagai aktivitas berdasarkan pada urutan kegiatan serta pengelompokan orang-orang dalam hubungan kerja dengan sebaik-baiknya sehingga para pekerja dapat bekerja dengan seekonomis mungkin dalam bidangnya masing-masing. Langkah konkret dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mengadakan pembagian pekerjaan atau tugas yang jelas di antara pekerjaan serta pengelompokan ke dalam suatu struktur organisasi. Yang ketiga yaitu pengadaan tenaga kerja. Pembentukan struktur organisasi yang dibuat tentu telah berdasarkan pada bentuk kegiatan dan cara pengelolaan dari kegiatan usaha atau proyek yang akan direncanakan. Yang keempat yaitu pelaksanaan pengarahan. Dalam menjalankan pekerjaan, pimpinan perusahaan atau proyek harus dapat mengarahkan karyawannya untuk mengerjakan pekerjaan dengan memberikan instruksi, petunjuk, dan lain sebagainya untuk mudahnya para karyawan dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan harus mendelegasikan kekuasaan pada pimpinan menengah agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan pertanggungjawaban dan tugas-tugas yang akan diberikan. Yang kelima yaitu pelaksanaan pengawasan. Pimpinan perusahaan atau proyek harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dikerjakan secara teratur. Apakah hasil dari pekerjaan ini telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan? Dan bila terjadi penyimpangan, perlu dilakukan tindakan perbaikan agar kesalahan tidak terus terjadi secara terus-menerus. Yang selanjutnya itu yang B, pengertian aspek hukum. Bisnis seringkali mengalami kegagalan secara terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur masalah hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji, karena jika berdasarkan analisis aspek hukum sebuah ide bisnis tidak layak, maka proses analisis aspek yang lain tidak perlu dilakukan. Aspek hukum ini mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari menganalisis aspek hukum. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama yaitu menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan.
Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Yang kedua, yaitu jenis-jenis dari badan usaha. Jenis-jenis badan usaha ini salah satunya yaitu perusahaan perseorangan. Ciri-ciri perusahaan perseorangan ini, yang pertama yaitu dimiliki perseorangan atau individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, pengelolaan yang sederhana. Ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Keempat, kelangsungan usahanya tergantung pada pemiliknya. Yang kelima, nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil. Mungkin ya, yang satu itu ada beberapa kelebihan dari perusahaan perseorangan. Yang pertama yaitu kebebasan bergerak karena dijalankan secara individu. Yang kedua yaitu menerima seluruh keuntungan. Yang ketiga, pajak yang rendah. Keempat, rahasia perusahaan pasti terjamin. Yang kelima, organisasi yang murah dan sederhana. Keenam, peraturan minim. Ketujuh, keputusan dapat cepat diambil. Yang terakhir, lebih mudah memperoleh kredit. Kekurangan dari perusahaan perseorangan ini, yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, besarnya perusahaan terbatas. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak terjamin. Yang keempat, sumber keuangan terbatas. Kelima, kesulitan dalam manajemen. Yang keenam, kurangnya kesempatan pada karyawan. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Apabila dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah, atau bisa juga bertanya di grup WA. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.